Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi. Di video kali ini kita akan update seperti biasa untuk segmen analisa pagi ya. Hari ini tanggal 21 November 2022. Kita akan mulai pembahasannya untuk Bitcoin dari news yang lagi hot hari ini. Jadi teman-teman, ini ada cukup bagus, berita cukup bagus dari Brad Garlinghouse. Ini adalah founder dari Ripple atau teman-teman kenal XRP ya. Jadi dia ini ada beritanya cukup bagus atau rumor ya bisa dibilang, Ripple consider deals for FTX assets. Jadi bisa dibilang dari CEO Ripple ini dia sudah mulai interest atau tertarik dengan perusahaan dengan memiliki FTX. Jadi bisa dibilang mengakuisisi perusahaan yang mau collapse ini teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu angin segar juga. Kalau FTX bisa diselamatkan, berarti ini merupakan salah satu berita yang cukup positif. Setelah kemarin kan rumor-rumornya ada CC atau CEO Binance, kemudian juga ada Justin Sun dari Tron yang juga tertarik, sekarang ada Ripple yang tertarik. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini bisa join nih, sama-sama mengakuisisi perusahaan yang sama, ya bisa jadi semuanya akan lebih mudah. Tapi kan ketertarikan ini masih bisa dibilang rumor ya. Cuman rumor ini juga bisa dibilang cukup positif sebenarnya untuk setidaknya membuat market sedikit bergairah. Jadi kalau kita lihat dari news ini, memang masalah likuidasi itu ya, jadi mereka needs liquidation. Jadi ini juga penting likuidasi karena bisa dibilang dana dari FTX sudah kebanyakan diambil rag. Jadi diambil kemarin setelah kena hack juga dari pemerintah Bahamas. Jadi ya ini benar-benar perusahaan yang sudah hancur lebur lah bisa dibilang, dan untuk menyelamatkan FTX itu tentunya akan sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat sulit, tapi tidak juga menjadi sesuatu yang mustahil. Jadi semoga berhasil. Terus juga ada cerita dari bangkrutnya FTX ini masih beredar di market, bagaimana news-news seperti ini juga masih membuat luka para investor sulit terobati ya, karena newsnya terlalu muncul. Pembahasan 2 minggu terakhir selalu tentang FTX, kebangkrutan FTX. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kondisi-kondisi sekarang mulai terjadinya kebosanan nih pada market. Tiap baca berita ya, newsnya selalu FTX. Mungkin kedepannya news ini akan bakal terkubur, hilang. Setelah itu FUD mulai berkurang, mungkin akan ada akuisisi atau bagaimana cara untuk FTX bisa dipertahankan sehingga dana investor kemarin tidak hilang ya, sehingga market mungkin bisa pulih dengan cepat. Itu harapannya. Kemudian yang lain ini Plan B mulai nge-tweet lagi ya kemarin. Jadi ya tepatnya tadi pagi ini baru banget teman-teman. Jadi dia kembali ngeposting tentang ya hasil daripada analisa mereka ya tentang posisi dari Bitcoin saat ini. Jadi dia mengatakan bahwa Bitcoin lagi berada di profile yang biru. Yang biru ini ada di poin 55% lah bisa dibilang. Jadi posisinya Bitcoin saat ini kalau teman-teman perhatikan ya, ketika analisa ini atau chart ini sebenarnya sebuah coding sih. Jadi kalau kita lihat ya, ketika dia berwarna biru itu menandakan dia sudah berada di level-level bottomnya. Jadi saat ini mungkin posisi level bottom potensial buat terjadi pada Bitcoin, dan setelahnya ya dia akan mulai warna kuning dan juga oranye, terus baru merah pekat. Itu adalah tanda-tanda peak market atau puncak daripada market. So kalau kita melihat dari hasil coding ini, berarti ya peluangnya Bitcoin akan menjelang bottom, entah itu di level mana. Mungkin beberapa prediksi mengatakan di 14.000, 13.000, which is itu cukup masuk akal. Dan kita juga sudah sempat bahas sih kemarin di mana potensial dari Bitcoin yaitu di kisaran 13.800. Kalau itu tercapai, maka ya itu kesempatan buat share mungkin barang yang murah ya. Kalau saat ini sih saya sudah ambil barang, saya nggak mau terlalu gimana-gimana. Ini peluang udah murah, kalau dikasih lebih murah lagi maka masih ada dana cadangan buat share barang.
kita akan mulai pembahasan dari Bitcoin. Nah, hari ini itu kan bakal closing untuk weekly ya, weekly time frame. Kalau kita lihat so far sih ini cukup bagus. Kalau Bitcoin hanya closing membentuk spinning top atau mungkin hanya membentuk doji, maka pressure yang terjadi kemarin teman-teman di minggu kemarin yang membuat Bitcoin drop dari kisaran 21.000 ya, drop turun signifikan bahkan sampai ke 16.000, ini sudah mulai teredam. Artinya seller yang kemarin sangat-sangat banyak mendominasi market, boom buat market turun, terus sekarang udah mulai ketahan sama buyers. Jadi bisa dibilang sudah mulai ada perlawanan. Jadi sini pertahanan yang cukup bagus. Karena ini akan berpengaruh juga untuk kedepannya di time frame bukan ini time frame monthly. Jadi akan berpengaruh juga untuk time frame monthly-nya. Karena kalau kita lihat dari chart ini, kemarin kita sempat bahas di time frame monthly kita potensial hanya membuat sebuah bullish engulfing dan harapannya adalah market di bawah naik dulu. Tapi ternyata di bulan ini itu nggak terlalu bagus ya, bahkan kita dibanting cukup signifikan. Ini karena news dari FTX yang muncul di awal bulan November ini. Dan kalau Bitcoin hanya closing mungkin dia di bawah daripada opening bulan terakhir di 19.400. Nah, kalau Bitcoin cuma closing di bawah dari 19.400 di bulan ini, which is ini merupakan tanda yang kurang begitu bagus buat Bitcoin. Bisa aja Bitcoin bakalan kembali tertekan dalam bear marketnya. Tapi ini siapa yang tahu, ini adalah fase-fase titik bottom bakal ketemu. Jadi ya kita harus lebih berhati-hati sama analisa kita sendiri. Dan kalau dari weekly time frame so far ini bakalan cukup bagus ya. Sebelum kita melihat nanti jam 7 WIB, ini bakalan dapat closing di time frame weekly-nya. Terus kedepannya ada time frame daily juga yang closing. Jadi menarik untuk kita lihat. Nah, kalau dari time frame weekly demikian, menurut saya selling pressure bakalan berkurang di bulan November ini. Dan kedepannya mungkin kita akan dapat hijau-hijau nih. Cuma kita nggak tahu nanti closing di time frame monthly-nya di level berapa. Terus kalau dari time frame daily, seperti gambaran yang sudah saya berikan ya sebelum-sebelumnya, bahwa Bitcoin punya potensi membentuk yang namanya falling wedge pattern, dan saat ini kondisinya dia lagi sideways saja kalau dari time frame daily. Jadi ini merupakan proses yang cukup bagus. Jadi dia turun akan bisa bertahan di level support ini, dan kalau Bitcoin berhasil breakout maka potensinya lebih bagus lagi ya, bisa naik sampai ke kisaran 18 ribuan. Atau mungkin kalau lebih tinggi bisa aja ke 19.000 mendekati 20.000 nih. Tapi di sana juga masih ada level resistance. Kalau kedepannya bisa lebih kuat lagi buyersnya, maka bisa aja naik lebih tinggi. Dia breakout artinya adalah cukup sesuai dengan prediksi daripada plan B. Artinya kalau dia sudah mencapai level biru, ya kemudian mestinya sih warna hijau, kuning, terus merah. Jadi cukup sesuai. Tapi kalau kenyataannya cukup berbeda, ya kita nggak tahu ya. Bisa jadi dia malah reject lagi dan testing level support berikutnya, which is itu di kisaran 13.800 something. Nah, kalau memang skenario itu yang terjadi, maka itu teman-teman yang kemarin belum serok barang ya, karena dapat peluang harga murah nih di level tersebut. Jadi ini adalah progres yang mungkin kita harus lewati sementara ini. Kalau menurut saya pribadi masih cukup berpeluang buat naik, tapi juga berpeluang buat turun karena market cukup anomali ya. Tapi kalau kita lihat sih dari time frame yang lebih kecil, misalkan sorry ini aku hapus dulu. Nah, kalau kita cek ya di time frame yang lebih kecil untuk hari ini mungkin sangat berpengaruh ya. Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah triangle, symmetrical triangle. Banyak yang bilang ini merupakan bearish penan. Wah, bisa aja bearish penan. Ya, mungkin aja teman-teman. Kalau Bitcoinnya memang closing di bawah dari level support kisaran 16.200 atau di 16.100 kira-kira. Jadi, kalau Bitcoinnya closing di level tersebut artinya dia turun dan dia closing ya gagal kembali balik. Nah, itu mungkin potensialnya Bitcoin bakalan terkoreksi di minggu ini. Tapi kalau Bitcoin yang ternyata nggak closing sampai di sana, nggak turun sampai di sana, tapi di titik saat ini mungkin dia turun lagi dikit, terus dia kembali balik naik dan dia malah breakout. Nah, itu beda cerita lagi. Maka skenario yang kita pakai bakalan
bisa aja menguji level-level resistance di atasnya seperti di 18.000 atau at least dia bisa naik sampai kisaran 17.400-an di level resistance di atas ini. Jadi kalau dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu banyak ya, aktivitas market maker juga nggak banyak, tapi kalau dari RSI sendiri memang dia sudah mulai ada divergence, sudah mulai ada penguatan. Semoga merupakan tanda yang positif buat kedepannya. Kalau dari time frame 1 hours ini karena kemarin ya volume perdagangan nggak terlalu banyak, selling pressure kemarin cukup signifikan ya terhadap market. Sebelumnya ada di kisaran 16.700 dan di bawah turun nih, di bawah nyelam sampai di 16.400. Jadi diajak nyelam kemarin. Kalau kita lihat sih di time frame yang lebih kecil, ini ada kecenderungan dia membentuk sebuah channel. Jadi ya channel ini cukup menarik buat kita lihat kemana arahnya, karena kalau level support sih harusnya di level saat ini merupakan level support buat channel tersebut. Kalau memang iya itu terjadi, maka hati-hati buat teman-teman yang masih pegang short ya, bisa aja dia ke reject di sini level support ini, kemudian dia malah melanjutkan kenaikan. Ya siapa yang tahu, karena hari Senin volume perdagangan juga mungkin agak tinggi, terus juga bisa dibilang ya banyak institusi hedge fund yang bakalan masih aktif trading menjelang window dressing ke depannya. Jadi sangat berpeluang juga buat market naik. Jadi peluangnya mungkin masih sangat anomali ya, bisa naik bisa turun. Tapi yang paling penting kita harus wait and see dulu sementara waktu. Kita tunggu konfirmasi tercipta teman-teman. Sebelum dia breakout dari triangle ini, maka kemanapun market masih bisa berguling. Jadi menurut saya itu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk analisa kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk analisa, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Dan juga kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Oh ya, jangan lupa pantengin koin bola karena Piala Dunia udah mulai. Saya Andre, makasih.